Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Fisika Sistem Kompleks Paralel 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Silmi, Desi Nurul Fitriah, Davina Adinda Hariansyah, serta Sintia Nuril. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan hasil diskusi kelompok kami yang akan membawakan topik DSSC. DSSC atau Dye Synthesized Solar Cells adalah jenis sel surya yang menggunakan molekul pewarna untuk menyerap cahaya dan menghasilkan elektron. Pada DSSC, pewarna berperan sebagai photosensitizer yang menyerap foton, sehingga elektron tereksitasi dari high-charge occupied molecular orbital atau HOMO ke lowest unoccupied molecular orbital atau LUMO. Elektron yang tereksitasi ini kemudian ditransfer ke pita konduksi semikonduktor titanium dioksida yang bertindak sebagai penerima elektron. Adapun dalam penelitian ini, antosianin dari kol merah digunakan sebagai photosensitizer. Elektron dalam pewarna tersebut dieksitasi oleh penyerapan cahaya dan nantinya ditransfer ke lapisan titanium dioksida. Proses ini mirip dengan cara kerja klorofil pada fotosintesis, di mana cahaya mengeksitasi elektron pewarna. Elektron tersebut disuntikan ke pita konduksi semikonduktor titanium dioksida, sehingga nantinya akan memungkinkan adanya aliran arus. Pewarna memiliki peran penting karena struktur orbital molekulnya menentukan efisiensi penyerapan cahaya dan transfer elektron. Adapun jurnal yang kami pakai untuk acuan dalam membahas topik DSSC ini merupakan jurnal berjudul Penggunaan Ekstrak Antosianin Kol Merah sebagai Photosensitizer pada Sel Surya Titanium Dioksida Nanokristal Tersensitisasi Dye, yang diterbitkan oleh Pak Akhirudin Madu, Pak Mahfudin Juhri, serta Pak Irman Syah. Kenapa kami memilih jurnal ini? Dikarenakan jurnal ini membahas tentang penggunaan ekstrak antosianin dari kol merah sebagai photosensitizer pada sel surya tersensitisasi dye dengan elektroda titanium dioksida. Dengan meninjau penelitian ini, kita dapat melihat bagaimana photosensitizer alami mempengaruhi performa sel surya dan efisiensinya, serta pemahaman mendalam mengenai prinsip dasar kerja photosensitizer dan interaksinya pada tingkat molekuler. Selanjutnya, pendahuluan dari jurnal ini yaitu sel surya tersensitisasi dye telah berkembang sebagai alternatif yang menarik dari sel surya berbasis silikon tradisional karena proses fabrikasinya yang lebih sederhana dan efisiensi biaya. Di SSC menggunakan material alami atau sintesis sebagai photosensitizer untuk menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi listrik. Salah satu inovasi dalam DSSC adalah penggunaan ekstrak antosianin dari kol merah sebagai photosensitizer yang menawarkan potensi sumber daya alam terbarukan dan berbiaya rendah. Ekstrak ini mampu menyerap spektrum cahaya yang luas, meningkatkan efisiensi konversi energi. Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan elektroda titanium dioksida nanokristal yang tersensitisasi antosianin dengan elektrolit polimer dapat menghasilkan tegangan hingga 500 mV dan efisiensi konversi mencapai 0,055%. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah menggunakan metode eksperimen, yaitu melakukan 4 percobaan yang perlu dijalankan untuk mendapatkan data dan hasil. Percobaan yang dilakukan diantaranya pembuatan elektroda titanium dioksida, ekstraksi diantosianin, pembuatan elektrolit gel polimer, pembuatan dan karakterisasi sel surya. Bahan yang digunakan untuk eksperimen pada jurnal ini yaitu substrat kaca berlapis bahan transparan konduktif oxide, koloid titanium dioksida 2, lodolit, polietilen glikol 4000, asetilaseton, etanol, metanol, asam asetat, aseton, triton X100, kloroform, kol merah, dan lempengan karbon. Kemudian berikut adalah langkah-langkah yang digunakan. Pembuatan larutan titanium dioksida yang dicampur dengan asetilaseton dan deterjen untuk memfasilitasi penyebaran pada substrat TCO. Setelah substrat dibersihkan, deposisi titanium dioksida dilakukan dengan teknik casting, di mana larutan koloid didistribusikan secara merata dan dikeringkan sebelum dipanaskan untuk karakterisasi menggunakan XRD. Diantosianin diekstrak dari kol merah melalui proses maserasi, di mana kol merah direndam dalam pelarut metanol dan asam asetat selama 24 jam. Ekstrak dye ini kemudian disaring dan diuji pH-nya sebelum dianalisis menggunakan spektrofotometer UV vis untuk menentukan spektrum serapan optiknya. Elektrolit padat berbasis polimer PEG
juga disiapkan untuk melarutkan PEG dalam kloroform dan mencampurkannya dengan lodolit yang menghasilkan gel elektrolit. Setelah titanium dioksida tersensitisasi dye, dihasilkan melalui perendaman dalam larutan ekstrak antosianin. Elektroda tersebut dikarakterisasi untuk mengevaluasi pengaruh dye terhadap absorpsi. Selanjutnya, sel surya dirakit dengan meneteskan larutan elektrolit di atas elektroda titanium dioksida yang telah tersensitisasi dan menutupinya dengan elektroda karbon. Karakteristik arus tegangan dari sel surya kemudian diukur untuk mengevaluasi performa energi sel tersebut. Pengukuran dilakukan pada variasi resistansi reostat untuk mendapatkan kurva arus tegangan yang menunjukkan efisiensi dari DSSC yang dikembangkan. Lalu ada data penelitian. Yang pertama yaitu analisis XRD elektroda titanium dioksida. Nah, sebelum dipublikasi menjadi sel surya, elektroda titanium dioksida pada substrat kaca transparan conducting oxide dikarakterisasi dengan difraksi sinar X untuk mengamati kristalografinya. Pola difraksi sinar X dari elektroda titanium dioksida pada substrat kaca yang dilapisi transparan conducting oxide. Pola difraksi ini menunjukkan puncak-puncak karakteristik kristal anatase dari titanium dioksida dengan puncak paling signifikan yaitu pada sudut 2 theta yaitu 25,23 derajat yang sesuai dengan bidang kristal yaitu 101. Nah, analisis XRD ini digunakan untuk mengidentifikasi struktur kristal dan mengukur ukuran kristalit titanium dioksida menggunakan persamaan Scherrer yang menghasilkan ukuran kristalit sekitar 16,43 nanometer. Ukuran kristalit yang kecil ini penting dalam aplikasi sel surya, karena dengan ukuran nanometer, permukaan titanium dioksida memiliki porositas tinggi, memungkinkan penyerapan lebih banyak molekul dye atau antosianin yang meningkatkan penyerapan foton dan transfer elektron. Lalu selanjutnya ada kurva karakteristik absorbansi dye ruthenium kompleks. Sebelum digunakan sebagai sensitizer, ekstrak antosianin diuji spektrum absorpsinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada rentang panjang gelombang 400 hingga 700 nanometer, baik dalam larutan metanol dengan perbandingan 25, asam asetat 4, dan Aqueous 21. Maupun pada lapisan titanium dioksida. Hasil karakterisasi menunjukkan spektrum serapan yang lebar dengan maksimum atau lambda maksimumnya yaitu sekitar 530 nanometer. Menandakan bahwa ekstrak antosianin dominan menyerap spektrum hijau pada rentang 500 hingga 550 nanometer. Elektroda titanium dioksida yang direndam dengan ekstrak antosianin selama 1 jam dan 24 jam menunjukkan pergeseran spektrum ke panjang gelombang lebih panjang, yaitu 500 hingga 650 nanometer, dengan puncak pada sekitar 570 nanometer, serta intensitas absorbans yang lebih tinggi pada perendaman 24 jam. Pergeseran warna ini dari warna kemerahan ke keunguan pada diantosianin setelah teradsorpsi pada titanium dioksida disebabkan oleh ikatan antara chromophore dye dan titanium tersebut, menghasilkan quinoidal yang membuat permukaan titanium dioksida berwarna ungu tua. Nah, nilai absorbans dipengaruhi oleh kandungan antosianin dalam larutan yang terabsorpsi pada permukaan titanium dioksida sebanding dengan cahaya yang diserap. Lalu yang ketiga ada kurva karakteristik arus tegangan sel surya. Grafik tersebut menunjukkan kurva arus tegangan dari sel surya titanium dioksida nanokristal yang disentisasi dengan dye antosianin dari kol merah dengan perendaman selama 1 jam dan 24 jam. Sel yang direndam selama 24 jam menghasilkan arus dan tegangan lebih tinggi dibandingkan perendaman 1 jam, menunjukkan bahwa lebih banyak dye terabsorpsi, sehingga meningkatkan jumlah elektron yang diinjeksi ke titanium dioksida. Nah, kedua kurva tersebut memiliki kelengkungan yang agak landai,
mengindikasikan keterbatasan performa akibat rendahnya konduktivitas elektrolit polimer. Secara keseluruhan, perendaman lebih lama menghasilkan efisiensi konversi energi yang lebih baik, meski tetap rendah secara absolut. Baik, untuk hasil pembahasan, meskipun masih pada skala laboratorium, ekstrak antosianin kol merah sebagai photosensitizer pada sel surya titanium dioksida nanokristal menunjukkan hasil yang menjanjikan. Sel surya yang diuji menghasilkan tegangan sirkuit terbuka 500 mV untuk 1 jam perendaman dan 510 mV untuk 24 jam perendaman dengan arus sirkuit pendek masing-masing 5,6 mikroampere dan 7,2 mikroampere. Efisiensi konversi energi mencapai 0,034% perendaman 1 jam dan 0,055% untuk 24 jam. Hasil ini menunjukkan bahwa perendaman lebih lama meningkatkan adsorpsi dye pada permukaan titanium dioksida, yang berkontribusi pada penyerapan cahaya dan injeksi elektron yang lebih baik. Namun, efisiensinya masih rendah dibanding dengan dye sintetik, yang memiliki efisiensi lebih tinggi. Faktor utama yang membatasi adalah tingginya resistansi elektroda titanium dioksida dan konduktivitas rendah elektrolit polimer yang menghambat aliran elektron dan daya yang dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan struktur titanium dioksida dan meningkatkan stabilitas serta performa elektrolit padat. Untuk kesimpulannya, penggunaan antosianin dari kol merah sebagai photosensitizer dalam sel surya titanium dioksida nanokristal menawarkan potensi konversi energi berbiaya rendah. Meskipun efisiensinya masih terbatas, sel surya ini bekerja melalui proses eksitasi elektron eksitasi elektron di mana foton yang diserap oleh antosianin mengangkat elektron dari orbital HOMO ke LUMO. Elektron pada LUMO kemudian diinjeksi ke pita konduksi titanium dioksida yang bertindak sebagai akseptor dan memungkinkan transfer elektron ke elektroda transparan. Penelitian menunjukkan bahwa perendaman elektroda dalam larutan antosianin selama 24 jam meningkatkan efisiensi injeksi elektron, terlihat dari peningkatan arus rangkaian pendek dan tegangan rangkaian terbuka. Waktu perendaman yang lebih lama memungkinkan lebih banyak molekul antosianin terabsorpsi pada permukaan titanium dioksida, meningkatkan jumlah elektron yang tereksitasi dan diinjeksikan. Meskipun demikian, efisiensi konversi energi tetap rendah, yaitu 0,034% untuk 1 jam dan 0,055% untuk 24 jam, yang disebabkan oleh hambatan pada elektrolit polimer dan resistansi internal lapisan titanium dioksida yang memengaruhi pergerakan elektron. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.